مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Kepala SMA 1 Tanjung Batu, guru kami Bapak Yarman, dan guru-guru yang lain, ada Pak Pir, ya. Di belakang ada Pak Khomis, Pak Mutakin, izin Pak. Para dewan guru, staf tata usaha yang minta maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu, tapi yakinlah tidak mengurangi rasa ta'zim kami, rasa hormat kami kepada beliau-beliau semua. Dan teristimewa kepada adik-adikku sekalian, siswa-siswi SMA 1 SMA Negeri 1 Tanjung Batu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hei. Pacak fokus ya. Stop dulu bercerita. InsyaAllah tak ada lama kami ceramah. Perhatikan, ambil pelajaran. Tadi kata Pak Yarman ada door prize ya. Bagi yang ditanya ke Pak Yarman, apa yang kami sampaikan dalam ceramah. Jadi disimak. Sebelum kami menyampaikan beberapa nasihat dalam kesempatan ini, sedikit mengulangi tadi apa yang disampaikan oleh guru kita Pak Yarman. Jangan ribut, jangan ngobrol kalau sedang dibacakan ayat suci Al-Quran. Diam. Termasuk su'ul adab yang buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Al-Quran dibacakan, kita ribut. Diam, perhatikan. Termasuk tadi kami lihat ada beberapa siswa di belakang yang ketika mahallul qiyam, kita lagi berdiri marhaban tadi, yang lain berdiri dia duduk. Ini jangan diulangi lagi adik-adikku. Dan kita husnuzon, barangkali sakit kaki. Ke depan jangan lagi diulangi. Kenapa? Ini juga termasuk su'ul adab, adab yang tidak baik kepada siapa? Kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita punya kiai Syekh Maimun Zubair di Jawa, Rembang, yang berapa tahun terakhir adik-adikku beliau viral. Kenapa? Karena makam beliau yang ada di Jannatul Ma'la, Mbah Maimun Zubair orang Rembang, meninggal di Mekah, dimakamkan di pemakaman Ma'lah, tak jauh dari makam istri baginda Nabi SAW, Sayyidah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Makam beliau sampai saat ini jasadnya utuh. Itu viral. Bahkan kalau kita ziarah ke Ma'lah, Pak Yarman, masuk ke pintu Ma'lah, kelihatan kan wajah kita ini wajah orang Indonesia. Pasti langsung ditanya oleh penjaga makam di situ, Maimun Zubair. Saking terkenalnya. Saking terkenalnya beliau ini. Karena tadi jasad beliau dah hancur, padahal sudah dimakamkan sekian tahun. Dan di antara amalan beliau, beliau terkenal dengan adabnya yang sangat baik terhadap baginda Nabi SAW.
Sehingga dalam kondisi beliau yang sudah sepuh, berdiri pun susah. Kalau mahallul qiyam, lagi marhaban model tadi haram, kata beliau, aku duduk. Beliau akan sebisa mungkin memaksakan diri beliau untuk berdiri sebagai bentuk adab penghormatan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Maka nama apa yang kita pukul hari ini, itu namanya hadrah. Kata ulama, hadrah itu artinya menghadirkan. Menghadirkan. Apa yang dihadirkan? Kita menghadirkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hati kita, dalam fikiran kita, sehingga seolah-olah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di tengah-tengah kita. Maka dinamai alat ini hadrah, menghadirkan. Mudah-mudahan kita hari ini mendapatkan nazrah, pandangan khusus dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. InsyaAllah bakal dicucuri rahman oleh Allah Ta'ala SMA kita hari ini. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, wa amtarul judil ilahi ala ahlil wujudi tatij. Akan terjadi hujan yang deras, hujan kemurahan ilahi, InsyaAllah di tempat ini, yang mana hujan keberkahan ini nanti akan kita bawa balik ke rumah. Ini luar biasa. Pak Yarman tadi berapa kali mengucapkan rasa bangganya atas pemandangan yang kita saksikan hari ini. Begitupun dengan kami. Kami telah banyak keliling di beberapa sekolah, ngisi peringatan Isra wal Mi'raj, Maulid Nabi dan lain-lain. Tapi SMA Negeri 1 Tanjung Batu paling mantap, Pak. Spesial. Lihat pemandangan model ini, SMA Raso Pesantren. Bahkan kita pernah ngisi di beberapa pesantren, tidak percaya ini, Pak. Ada maulid, ada hadroh. Sekali lagi ini luar biasa. Tadi qoriahnya baca Al-Quran, Masya Allah. Maka ini prestasi yang luar biasa. Dari SMA kebanggaan kita, SMA Negeri 1 Tanjung Batu, insya Allah ke depan bakal banyak lagi orang-orang hebat yang lahir dari SMA ini. Amin ya Rabbal Alamin. Adik-adikku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini totalitas. Aku senang kalau ke SMA nih. Maka kalau sudah dipinta ke SMA nih, Pak, tak baca nolak, Pak. Pertama, alma mater kita. Kalau guru kita yang minta, kita nolak, takut kurang ajar, Pak. Tak berkah ilmu kita. Dan juga tadi yang kami sampaikan, senang dengan suasana yang ada di sini. Kami perhatikan berapa tahun terakhir, alhamdulillah, peringatan-peringatan hari besar Islam di SMA ini, Maulid Nabi, Al-Isra wal Mi'raj, kita gawekan dengan serius, Pak Bir. Barangkali biasanya dulu misalnya kita ngadokan tuh sekedar ngadokan, baik. Ada ceramah, sudah cukup. Tapi kita totalitas buat tenda, ada snack. Bahkan berapa hari sudah rangkaian kegiatan yang kita lakukan dalam menyambut Al-Isra wal Mi'raj baginda Nabi SAW. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan ini, para dewan guru kerja kerasnya, para siswa-siswi, ini menjadikan kita termasuk ke dalam kelompok yang disebut oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiarnya Allah, membesarkan hari-harinya Allah, dan termasuk hari-harinya Allah adalah Al-Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innaha min taqwal qulub. Maka jaminan dari Allah, lisensi dapat langsung dari Allah Subhanahu wa taala, maka yang melakukan itu fa innaha min taqwal qulub, mereka orang yang hatinya bertakwa. Segala sesuatu itu, adik-adikku, ada dimensi zahir, ada dimensi batin. Begitupun dengan takwa kepada Allah. Ada takwa yang bentuknya zahir, ada takwa yang bentuknya batin. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin, telah memastikan mereka yang peduli dengan hari-hari seperti ini,
Kegiatan-kegiatan seperti ini orang-orang yang bertakwa, bukan sekedar zahirnya saja bertakwa, tapi hatinya insya Allah bertakwa. Fa innaha min taqwal qulub. Takwanya dari hati, kata Allah. Dan mudah-mudahan juga apa yang kita lakukan hari ini, tadi kata Pak Yarman, kita panas-panas adik-adikku, ini menjadi bukti kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Tadi dalam puisi yang dibacakan disebut beberapa kali buruk. Buruk, kendaraan yang dipakai oleh baginda Nabi SAW ketika Isra. Nah, buruk itu kalau kita perhatikan beberapa hadis Nabi SAW, ketika akan dinaiki oleh Nabi, buruk itu berjingkrak-jingkrak, agak liar, sehingga harus dijinakkan dulu oleh malaikat Jibril. Kata ulama, kenapa buruk itu sampai jingkrak-jingkrak itu? Sampai ditegur oleh malaikat Jibril. Wahai buruk, tenang, diam, beradablah di hadapan Nabi SAW. Buruk itu sampai tak baca menguasai diri, lepas kontrol adik-adikku. Kenapa ini terjadi pada buruk? Kata ulama, karena saking senangnya buruk akan diajak Isra Mi'raj malam itu. Apa itu? Aku mana? Pindah. Iya, betul. Jadi disebutkan dalam kitab Durratun Nasihin, ketika malaikat Jibril adik-adikku itu pergi ke surga, yang lain fokus ke depan, fokus ke sumber suara. Ketika malaikat Jibril akan menjemput buruk di surga, ternyata didapati di dalam surga itu buruk itu banyak. Bukan sekok, buruk itu banyak. Bahkan ada surga khusus Jannatul Buruk. Sekitar 40.000 buruk ada di tempat itu. Ketika malaikat Jibril datang masuk untuk menjemput buruk, malaikat Jibril menyaksikan pemandangan buruk-buruk itu sedang bermain. Sesama mereka, ada yang kejar-kejaran, ada yang lompat-lompatan, sehingga malaikat Jibril bingung. Ini buruk yang mana Pak Pir yang nak diajak Isra? Bingung. Sampai akhirnya malaikat Jibril melihat di pojokan ada satu buruk yang beda. Agak beda buruk yang satu itu. Apa bedanya? Yang lain senang, jingkrak-jingkrak, kejar-kejaran, dia duduk lesu. Buruk itu lesu, diam. Seorang pula nangis. Malaikat Jibril penasaran melihat keadaan buruk yang berbeda. Maka didekati oleh malaikat Jibril, ditanya, Rob, ditanya buruk, kenapa kau lesu? Yang lain ladas galau, kau lesu. Ada apa? Cak ada masalah itu buruknya. Maka buruk, semenjak kami diciptakan Allah Ta'ala, kami sudah diberitahu bahwa seorang di antara kami, seekor, bukan seorang, karena buruk itu hewan. Dabbatun, kata Nabi, hewan buruk itu. Seekor di antara kami akan dipilih nantinya untuk menjadi kendaraan Nabi akhir zaman. Maka semenjak mendengar itu, aku ini segala-galanya lesu, Pak Bir, buruk. Lesu, ngapa? Khawatir, takut. Jangan-jangan dari sekian banyak buruk ini, bukan aku yang terpilih. Alangkah beruntungnya buruk yang terpilih. Dan alangkah sialnya seandainya aku tidak terpilih. Mendengar itu malaikat Jibril, akorok. Ngapa? Isra tu malam keni. Ikon idang nak Isra lah. Aku nilang nyari buruk, kau ikol aku aja. Laju ladas buruk itu. Buruk pun rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka mudah-mudahan sekali lagi
Ini merupakan ekspresi kerinduan kita kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adikku, baginda Nabi itu orang yang paling tahu terima kasih. Orang yang paling tahu terima kasih. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sering mengulangi di hadapan sahabat-sahabatnya ketika beliau sudah berhijrah ke Madinah, dan ini bukan sekali dua kali, beliau sampaikan berkali-kali. Kenapa? Kata Nabi, aku teringat satu batu. Ada satu batu ketika aku tinggal di Mekah, Nabi belum hijrah. Setiap kali Nabi lewat di hadapan batu ini selalu berucap salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Dan kata Nabi, sampai hari ini aku ingat terus dengan batu itu. Batu bedi ingat Nabi, adik-adikku. Tak kena ada rasanya. Jerih payah kita hari ini, para dewan guru, adik-adikku sekalian, kita duduk di sini, meluangkan waktu kita, rela berpanas-panasan untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak mungkin kita akan dilupakan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Batu bayi Nabi terkenang. Batu bayi Nabi terkenang. Apalagi kita umatnya yang memang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai kita. Ya. Siang malam yang didoakan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kita. Maka pastilah perkumpulan kita hari ini bakal kita kenang dengan manis di alam kubur. Bakal kita kenang dengan manis di hari kiamat. Oh, tanggal itu, di hari itu, kami rela berpanas-panasan di lapangan SMA 1 Tanjung Batu demi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang aku nak nanya. Cak engkau tanya ke di Tanjung Lalang kemari, Pak Yarman. Buruk itu kira-kira terbang apa berjalan? Kompak-kompak. Terbang apa berjalan? Yang laki-laki, buruk terbang apa berjalan? Hah? Jalan? Jadi selama ini kita dari kecil membayangkan buruk itu terbang. Sama, aku juga sama itu. Ternyata buruk tidak terbang, adik-adik. Buruk itu tidak terbang. Buruk itu berjalan di atas bumi, tapi jalannya ngebut. Saking ngebutnya seolah-olah mirip terbang. Padahal tidak terbang. Kenapa disebut buruk? Dari kata barak, kilat. Pecak kilat yang menyambar. Saking cepatnya buruk itu. Sekali buruk melompat, itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sejauh pandangan mata. Kata ulama sekitar 300 kilo barangkali kalau dihitung. Sekali buruk melompat 300 kilo. Dari SMA kita ke Palembang berapa kilo kira-kira? 50 kilo lebih, Pak Bere. Oh, dia sekali melompat buruk lewat Palembang. Kemana itu? Ke Jambi, Pak. Jauh. Luar biasa. Dari mana kita tahu buruk tidak terbang? Dari informasi yang kita dapatkan langsung dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sejumlah hadisnya baginda Nabi menyebutkan buruk itu, kata Nabi, canggihnya buruk. Yang belakang diam. Kalau ada yang ngobrol, kaki ku suruh di depan. Jadi buruk, jadi wafir. Jadi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, buruk itu kalau melewati tanjakan, jalan naik, itu kaki belakangnya manjang. Kalau bertemu tanjakan, kaki belakangnya manjang otomatis. Kalau ketemu turunan, jalan nurun, maka kaki depannya manjang otomatis. Kenapa buruk ini manjang mendek kakinya? Untuk menjaga kenyamanan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi itu tak ada pecah uang berkuda itu. Pecah jalan kita kemarin, Pak Pir. Kami kemarin berjalan dengan Pak Pir. Jalannya luar biasa. Jika Pak kalau pakai buruk aman.
Jadi Nabi SAW mantap di atas buruk itu. Mantap. Buruknya, pacala buruk yang mainkan kaki. Nah, kalaulah buruk ini terbang, maka tak perlu adik-adikku manjang mendek kaki, itu tak perlu. Karena terbang. Ya. Dan banyak lagi nanti informasi-informasi lain yang menunjukkan kepada kita bahwa buruk itu ternyata tidak terbang, berjalan tapi ngebut. Nah, termasuk kayak buruk melewati ketika Nabi melintas, kata Nabi, bau harum ya Jibril, bau apa ini? Yang kita lewati tadi kuburan Masyitoh. Nabi lewat di kuburan Masyitoh. Siapa Masyitoh? Ada nama Masyitoh? Hah? Nama Masyitoh ada? Naruh. Nah, Masyitoh itu artinya tukang sisir. Dari kata mustun, Pak Homis, mana Pak Homis? Guru bahasa Arab kami, kayak gitu salah aku. Mustun, sisir. Masyitoh, tukang sisir. Maksudnya tukang sisir putri Fir'aun. Fir'aun punya anak betino. Nah, ada tukang sisir khusus. Oh, hebatnya kekuasaan Fir'aun, tukang sisir khusus. Lagi ada. Jadi Masyitoh itu bukan nama sebenarnya. Tidak diketahui nama asli perempuan solehah ini. Dan Nabi SAW melewati itu di malam Isra. Nabi lewat, ya Jibril, bau harum, mampu apa? Kuburan Masyitoh, wahai Rasul, kita lewat tadi. Tak kenado kata ulama, kuburan Masyitoh itu di langit. Buruk itu terbang. Termasuk juga kaki baginda Nabi SAW ketika balik, Pak, itu berlintasan dengan beberapa kafilah dagang dari Mekah. Itu ada unta mereka itu sampai terberosok gitu, nah, sampai patah kaki. Kenapa? Berlintasan dengan Nabi SAW. Nah, kayak gitu kita ceritakan kayak di akhir, insya Allah. Nah, jadi itu buruk tidak terbang. Kata Nabi SAW, telinga buruk itu bergerak-gerak. Telinganya bergerak-gerak. Besarnya buruk, adik-adikku, kata Nabi, lebih besar dari keledai. Lebih besar dari keledai. Ini ukurannya. Kenangkan, kayak ditanya Pak Yarman. Ukuran buruk lebih besar dari himar, keledai. Lebih kecil dari bagol. Tahu bagol? Bagol itu di Arab itu ada hewan hasil perkawinan silang antara kuda dengan keledai. Kuda dengan keledai kawin, punya anak namanya bagol. Nah, kata Nabi, lebih besar dari keledai, lebih kecil dari bagol. Itu ukuran buruk. Warnanya putih, kata Nabi. Dabbatun abiyad, hewan yang putih. Wajahnya mirip manusia. Wajahnya pecah manusia. Kalau kamu pernah melihat di rumah wong lamo, Pak Pir biasanya. Di rumah orang-orang lamo dulu ada lukisan biasanya. Kalau orang lamo dulu pergi haji, biasanya balik mau gambar buruk. Mau gambar buruk. Ternyata kita tahu lah besar kok, Pak. Mereka yang membuat buruk itu ternyata bukan imajinasi baik. Mengikuti hadis Nabi SAW, pakai sayap buruk itu. Pakai sayap. Detail pokoknya dalam hadis Nabi SAW disebutkan tentang ciri-ciri buruk. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan kedua ini. Diam, woi. Baca fokus. Pertanyaan kedua. Nabi dari Masjidil Aqsa naik ke langit pakai buruk apa tak ada? Dari Masjidil Aqsa, kan Nabi berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu Isra namanya. Ketika Nabi Mi'raj naik dari Masjidil Aqsa naik ke langit, itu pakai buruk atau tak ada? Tak kompak kamu. Coba kompak-kompak. Yang laki-laki pakai buruk atau tak ada? Tak ada.
Berarti pakai apa? Yang betina, yang perempuan. Nabi pakai buruk atau tak ada Mi'raj? Jadi ketika Nabi Mi'raj, buruk tinggal. Diparkirkan oleh malaikat Jibril di Masjidil Aqsa. Kata guru kita yang pernah ke Palestina, di komplek Al-Aqsa itu ada satu batu, yang mana batu itu ada bolongan. Itu dibolong oleh malaikat Jibril dengan jarinya untuk menambangkan buruk. Jadi buruk diparkir. Buruk tak ada ikut sampai naik sampai Mi'raj. Nah, kayak setelah Nabi SAW selesai Mi'raj, turun ke Masjidil Aqsa, balik ke Mekah, pakai buruk lagi. Jadi Nabi pakai apa naik? Hah? Pakai apa? Yang apa? Yang apa tak kedengaran? Pakai lip, benar pakai lip. Serius pakai lip, pakai tanggo, tapi tanggonya pecah lip. Pasti tadi main-main aja pakai lip. Benar ternyata. Jadi kalau kita lihat di foto di komplek Al-Aqsa ada Masjid Kubah Kuning kan? Kubah Kuning. Itu namanya Masjid Kubbatus Sokhra. Masjid Kubah Batu. Di bawah masjid itu kata guru kami ada bongkahan batu, Pak. Disitulah tempat berpijak Nabi SAW sebelum naik ke langit. Ketika Nabi naik di atas batu itu harum luar biasa kata guru kami. Ketika Nabi sudah siap-siap naik di atas itu, kemudian Allah datangkan tangga dari surga. Ada tangga, kata Nabi minat zahab, dari emas, wal fiddah dan perak. Tangga itu. Dan Nabi diajak oleh malaikat Jibril berdiri di atas tangga itu, kemudian tangga tadi berjalan seorang. Naik ke atas. Maka benar lip tadi, pecah lip. Jadi Nabi tak ada naik, tak ada. Kaki Nabi tak ada melangkah. Nabi mantap baik. Lift itu, tangga itu yang naik seorang, luar biasa. Apa yang didapatkan oleh baginda Nabi SAW di malam itu? 3 alam adik-adikku ditembus oleh Nabi. Di malam itu 3 alam ditembus oleh baginda Nabi SAW. Yang pertama alam nasud, alam manusia. Yang kedua alam malakut, alamnya para malaikat. Yang ketiga alam lahud, alam ketuhanan. Alam ketuhanan. Yang malaikat Jibril tak baca masuk. Tak baca. Ketika sampai ke langit ke-7, nak naik ke Sidratul Muntaha, ujung malaikat Jibril, ya Muhammad, batasi kola ajunya. Batasi kola. Ngapa? Aku tak baca lanjut. Ngantar sampai di sikola. Uji Nabi ya Jibril, antarkan dia sampai sudah. Tak baca uji malaikat Jibril. Ini bukan kelas aku lagi. Kalau aku lewat batas ini, terbakar aku. Terbakar. Padahal malaikat terbuat dari nur, dari cahaya. Itu menunjukkan adik-adikku kuatnya fisik baginda Nabi SAW. Kalau ibarat HP, speknya tuh spek paling pakam. Badan Nabi itu speknya spek paling pakam. Sehingga nembus alam lahud, alam ketuhanan, badan Nabi tetap kuat. Malaikat Jibril tak baca. Nabi Musa itu kepengen melihat Allah. Nabi Musa kepengen melihat Allah. Maka Nabi Musa minta kepada Allah agar Allah menampakkan zatnya. Kata Allah, Musa, ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Tak usah, kau tak bakal sanggup. Nabi Musa masih kepengen juga. Akhirnya kata Allah, kau pergi ke sebuah bukit, Bukit Tursina. Aku akan bertajalli, kata Allah. Menampakkan zatku di hadapan gunung. Kalau gunung itu tak ada hancur, maka kau pacak melihat aku. Kalau gunung itu hancur, sudah kau tak bakal pacak melihat aku. Gunung bayang kokoh yang besar itu hancur. Maka Allah bertajalli, menampakkan zatnya di hadapan gunung itu meledak. Nabi Musa pingsan langsung. Sudahlah kata Allah, Musa kau tak bakal sanggup. Kau tak bakal sanggup. Tapi Nabi SAW tanpa meminta, malam itu diundang oleh Allah.
melihat wajah Allah, anugerah yang siapapun sampai hari kiamat tak bakal mampu menandingi apa yang didapatkan oleh Nabi SAW malam itu. Tapi cintanya Nabi dengan kita, kita misalnya diberikan kesempatan oleh Allah masuk ke dalam surga. Nabi Idris, adik-adikku, itu diperlihatkan oleh Allah surga. Sempat dibawa ke surga. Lah di surga tanda lagi balik. Tanda lagi balik. Ya kok nak balik? Kita misalnya masuk surga nak balik ke Tanjung Batu. Maaf pai. Pening, rupak. Lemak di surga. Kenikmatan di surga tak pacak dibayangkan oleh akal fikiran. Tak pacak diceritakan. Luar biasa nikmatnya. Baginda Nabi SAW malam itu melihat surga. Tapi kalau sekedar surga itu belum hebat sebenarnya. Walaupun lah hebat uji kita, tapi Nabi SAW melihat Allah. Tapi hebatnya apa? Bedanya Nabi SAW dengan Nabi Idris. Nabi melihat zat Allah, aku masih nak balik ke dunia. Ngapa? Nabi mikirkan kita. Mikirkan kita, baginda Nabi SAW. Ya. Alam nasud, alam malakut, alam lahud ditembus oleh baginda Nabi SAW di malam itu. Adik-adikku yang dimuliakan Allah, kenapalah baginda Nabi SAW sampai diangkat derajatnya oleh Allah begitu luar biasa malam itu. Jadi Isra wal Mi'raj ini tanpa ada pemberitahuan. Nabi tak ada diunjuk tahu, Muhammad malam ini siap-siap, kita nak berjalan. Tak ada. Nabi memulai perjalanan Isra dari mana? Dari mana Nabi berjalan Isra? No. Tadi ayat dibaca tadi. Dari mana? Dari Masjidil Haram. Masjidil Haram adanya di mana? Di Mekah. Nah, sekarang pernah tak kamu terfikir Nabi memulai perjalanan Isra itu dari Masjidil Haram, titiknya di mana? Titiknya di mana, Pak? Masjidil Haram itu luas. Kemarin dengan apa? Siapa yang kacamata itu? Kami kemarin umroh dengan beliau. Jadi Pak, pertanyaan itu ternyata terfikir oleh bapak beliau, Pak Rusli. Waktu kami di depan Ka'bah itu, beliau nanya, tas ujinya, Nabi itu kan Isra dari Masjidil Haram. Iya Pak. Dari mana? Titik mulainya itu. Beliau yang bertanya. Startnya dari mana? Maka dari mana Nabi startnya? Dari Hijr Ismail. Hijr Ismail. Apa itu Hijr Ismail? Hijr Ismail itu suatu area nisfu dairah, setengah lingkaran yang ada di samping Masjidil Haram. Apa di samping Ka'bah? Di samping Ka'bah itu kan ada bagian setengah lingkaran kalau kita lihat fotonya. Itulah Hijr Ismail. Yang itu kata Nabi SAW, wa inna ma hiya min qit'atul bait. Wa inna ma hiya min qit'atil bait. Dia adalah bagian dari Ka'bah. Sehingga kalau kita sholat di dalam Hijr Ismail, sama baik kita sholat di dalam Ka'bah. Kalau sholat di Ka'bah, ngadap kemana kiblatnya? Sholat di dalam Ka'bah, ngadap kemana? Bebas ngadapnya. Di dalam Ka'bah. Nak ngadap ke sana, bebas. Cuma di musola SMA jangan. Ada depan tuh kita ada bangun Pak Masjid Ka'bah. Ayo tetap ngadap kiblat. Kaki kamu mayang di situ. Masjid lah jadi bebas. Kata Ustadz dulu sholat di dalam Ka'bah bebas. Itu Ka'bahan. Hijr Ismail. Ini kalau nak kita ceritakan Pak panjang. Dan Nabi SAW lagi ada di Hijr Ismail. Nabi bersama dua orang.
orang. Waktu itu Nabi berbaring di Hajar Ismail, di sebelah kanan Nabi Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Kalau dari namanya siapanya Nabi ini berarti? Hah? Mamangnya Nabi. Hamzah bin Abdul Muttalib. Cuma walaupun mamang, selisih umurnya tak ada jauh, Pak. Paling 2 tahun. Nabi dengan Sayyidina Hamzah itu. Kalau bahasa kita, makcit. Mamang kecil. Kita kan sering manggil maman kita, misalnya umurnya tak jauh dengan kita, mancit. Mamang kecil. Umur, dari segi umur tak terlalu jauh Sayyidina Hamzah. Tapi lihatlah, perhatikan adab Sayyidina Hamzah kepada Nabi SAW, adik-adik. Sayyidina Hamzah pernah ditanya umur, Pak, oleh orang, sebenarnya antara kau dengan Muhammad, wahai Hamzah, siapa yang paling tua? Pacak baik sebenarnya Sayyidina Hamzah jawab, tua aku lagi. Tapi perhatikan adab beliau dengan Nabi SAW. Ketika ditanya siapa paling tua antara beliau dengan Nabi, apa kata Sayyidina Hamzah? Muhammad SAW itu jauh lebih utama dari diriku. Hanya saja aku lahir lebih dulu. Cara beliau nyusun omongan itu, beliau sebutkan dulu keutamaan Nabi SAW, baru beliau berucap hanya saja aku lahir lebih dulu. Sayyidina Hamzah di sebelah kanan. Di sebelah kiri Nabi SAW ada Sayyidina Ja'far bin Abi Talib. Dari namanya siapanya Nabi nih? Ja'far bin Abi Talib, siapanya Nabi? Hei, yang laki-laki, Ja'far bin Abi Talib siapanya Nabi kira-kira? Kita mendengar sahabat Nabi yang terkenal namanya Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib siapanya Nabi? Sepupunya Nabi. Ini berarti Sayyidina Ja'far saudaranya Sayyidina Ali. Sepupu dengan Nabi SAW. Di sebelah kanan mamangnya, di sebelah kiri sepupunya. Nabi lagi berbaring di Hajar Ismail. Tiba-tiba datanglah malaikat Jibril akan menjemput Nabi SAW. Ketika nak menjemput Nabi itu, malaikat Jibril bingung. Bingung malaikat Jibril. Sempat bingung. Yang mana Nabi SAW? Beliau bertanya kepada malaikat Mikail, ayyuhum huwa, yang mana Nabi Muhammad? Tak keciran malaikat Jibril. Uji kamu berarti tak kenal malaikat Jibril dengan Nabi. Sampai tak tahu di antara 3 orang itu yang mana Nabi SAW. Bukan tak kenal. Belahano kenal. Malaikat Jibril itu dengan Nabi. Nabi dengan malaikat Jibril itu bestie. Bestie, Nabi dengan malaikat Jibril itu sangat mengenal. Kenapa sampai tak kenal? Karena di malam itu ketiga orang ini diliputi oleh cahaya. Oleh cahaya. Yang cahaya ini kata ulama sebenarnya bukan cahaya 3 orang itu, bersumber dari 1 orang. Siapa? Cahaya baginda Nabi SAW. Keluar cahaya dari tubuh Nabi, maka Sayyidina Hamzah ikut bersinar, Sayyidina Ja'far ikut bersinar, sehingga ketiganya tertutupi oleh sinar. Maka ada pelajaran di sini kata ulama. Kenapa? Kita tergantung dengan siapa kita bergaul. Ini termasuk kunci kalau kalian pengen sukses adik-adikku. Pilih kanco bergaul dari sekarang. Perhatikan dengan siapa kalian bergaul. Pergaulan ini penting. Dah tahu ini jadi dah Pak, libur penuh Ramadan ini. Dah jadi ya. Ayo. Cara pula menjadi agak guru-guru kita di pondok tuh agak bingung juga. Ngapa? Ya budak nih kalau kamu nih kalau diliburkan. Ya sudah kacau. Sebulan penuh lihat HP. Rusak. Termasuk anak-anak di pesantren tuh. Maka pesantren guru kami itu Pak di Pegayut, itu berapa hari menjelang lebaran baru siswa boleh balik. Kenapa? Kata beliau berat. Budak ini 11 bulan ada di pondok. Balik ke dusun, seminggu 2 minggu dengan kanconya, yang didapat 11 bulan di pondok hilang. Kamu tahu Pak di Tanjung Batu, Kak Yayan. Kak Yayan Pak Asan. Itu pernah ngajak anaknya ke rumah. Anaknya kecil, siapa namanya? Fatih ya Pak. Fatih ya.
Pakai peci Pati itu. Jadi Pati lagi di luar dia cerita, Ustaz itu. Aku nyaksikan dampak pergaulan luar biasa. Ngapa? Pati ini aku didik uji beliau untuk apa? Makai peci. Lama berbulan-bulan kita didik dia nih. Dari lama. Makanya anaknya itu sehari-hari pakai peci. Pakai peci. Tiba-tiba suatu hari main dengan kanconya di luar rumah. Aku dengar ya dari dalam rumah. Kanconya nih ngomong, kau nih lalu berkepiah. Berkepiah tuh aja ke masjid wae. Main tak usah berkepiah. Baik itu dengar itu, langsung Pak Kucilnya lempar ke nyo. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari sini? Perhatikan. Orang tua ini di berbulan-bulan. Kanconyo dengan satu kata wae. Kau nih lalu berkepiah, lepas kepiah. Ini pengaruh kanco itu luar biasa. Maka perhatikan dengan siapa kalian bergaul. Kalau pengen sukses dari sekarang adik-adikku. Kalau pengen jadi orang sukses, nah mulailah cari lingkungan kalian itu. Jangan berkanco dengan budak yang malas. Ngapa? Milu malas pula kamu. Bergaul dengan budak yang pintar. Agar ngapa? Milu cak pintar juga. Efek pergaulan ini besar. Kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, dalam kitab Bidayatul Hidayah, kata beliau, perumpamaan teman itu ada 3. Ini catat, kenangkan. Kata Imam Ghazali, perumpamaan teman itu ada 3. 1, mithlul ghidha. Mithlul ghidha, seperti makanan yang bergizi. Yang namanya makanan kita butuh terus, adik-adikku. Dah makan berapa hari, mati kita baca. Sama pecah HP, dah dicas berapa hari, lobet pak, mati. Begitupun dengan kita, kalau tak dinyo makan, yuk pacak mati. Nah, yang pertama ini mislul ghidha, seperti makanan, bukan sekedar makanan yang bergizi. Nah, kita kata Imam Ghazali seluruhnya butuh dengan makanan yang bergizi. Nah, maka ada model keteman yang pertama seperti makanan yang bergizi. Kita butuh untuk selalu dekat dengan mereka. Butuh untuk selalu dekat dengan mereka. Siapa mereka ini? Humul ulama, disebutkan mereka lah orang-orang yang berilmu. Kita butuh untuk selalu dekat dengan mereka. Jangan jauh-jauh. Ini perumpamaan yang pertama. Kita selalu butuh dengan yang namanya makanan. Perumpamaan kedua, mithlud dawa, seperti obat. Jadi yang pertama al-ghidha, makanan bergizi. Yang kedua ad-dawa, seperti obat. Ingatinya mudah, ujungnya pakai hamzah kalau. Mithlul ghidha, seperti makanan bergizi. Mithlud dawa, seperti obat. Obat ini adik-adikku kita butuhkan kadang-kadang baik. Tak ada selalu butuh dengan obat. Kamu sakit gigi, apa obat sakit gigi? Apa Pak obat sakit gigi, Pak? Saridon. Kita butuh obat sakit gigi itu tak ada tiap hari. Kapan kita butuh? Pas sakit gigi, wah. Tak ada setiap hari ke warung beli Saridon. Mang beli Saridon. Sudah. Kelam datang pula ke toko, Mang beli Saridon. Luso datang pula, nak gila ngubat aja orang muda ini. Setiap hari beli Saridon. Kapan kita butuh Saridon? Kalau lagi sakit gigi. Nah, ada model kanco itu kata Imam Ghazali yang sifatnya seperti uban. Kita butuh dengan mereka itu kadang-kadang baik. Macam kalau kita lah dewasa misalnya bergaul dengan mereka untuk apa? Sekedar untuk kepentingan bisnis, kepentingan usaha. Kadang-kadang baik butuh dengan mereka, tapi tak selalu butuh. Yang pertama tadi butuh terus makanan. Yang kedua seperti obat. Yang ketiga mithludda, seperti penyakit. Yang namanya penyakit, ya nak kita hindari. Nah, ada model-model kanco, kawan adik-adikku, yang pecah penyakit. Nah, model nih jauhi. Ngapo? Nular. Jauhi. Maka kalau kau pengen sukses, kuncinya
pintar-pintarlah pilih kanco bergaul dari sekarang. Banyak adik-adikku, kawan-kawan kita, kadang bukan aslinya bukan budak nakal, Pak. Dan sebenarnya anak nakal itu tak naruh. Apa yang membuat kalian kemudian jadi nakal? Karena pergaulan, salah milih kanco bergaul. Maka perhatikan ini, benar-benar pilih kanco bergaul. Ini pelajaran dari Al-Isra wal Mi'raj, dari posisi Nabi SAW menjelang beliau diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dikit lagi, sabar. Pintar-pintar pilih kanco bergaul. Yang berikutnya, baginda Nabi SAW mendapatkan kedudukan yang luar biasa dari Allah Ta'ala di malam itu. Kenapa? Bukan tanpa sebab. Ada beberapa sebab adik-adikku yang melatari kemudian terjadinya peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Di antaranya apa? Ujian bertubi-tubi yang diterima oleh baginda Nabi SAW. Ujian bertubi-tubi yang diterima Nabi. Maka ini termasuk juga kunci sukses. Kalau kalian perhatikan biografi orang-orang besar, orang-orang sukses, maka galak-galak adik-adikku baca cerita orang-orang sukses. Galak-galak baca cerita orang sukses. Biar apa? Biar kita punya inspirasi. Nabi SAW diajari oleh Allah agar sering baca biografi orang sukses. Dari mana? Di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, wa kullan naqussu alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak. Dan tidaklah, kata Allah, kami ceritakan kisah para rasul kepada engkau Muhammad, ma nuthabbitu bihi fuadak, agar Allah kuatkan engkau punya jiwa. Nabi pun belajar dari kisah-kisah para nabi terdahulu, kisah sukses mereka. Maka banyak ayat di dalam Al-Quran itu isinya sejarah. Dan Nabi malam itu diajak nampak tilas sejarah oleh Allah. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Nabi itu langsung apa tak ada? Langsung apa tidak? Tidak langsung, adik-adikku. Ada beberapa titik yang diajak singgah oleh malaikat Jibril sebelum menuju Masjidil Aqsa. Di antaranya baginda Nabi SAW diajak malaikat Jibril mampir ke sebuah tempat, di mana di tempat itu banyak pohon kurma. Ini Nabi belum hijrah ya. Isra itu terjadi di Mekah. Nabi masih di Mekah. Nabi diajak ke tempat banyak pohon kurma. Nabi bertanya, ya Jibril, ini tempat apa? Singgah dulu. Bahkan disuruh sholat 2 rakaat. Kata malaikat Jibril, ikolah namanya Thaibah, yang kelak bakal menjadi tempat hijrahmu. Berarti itu Madinah. Nama lain dari Madinah itu adik-adik Thaibah. Kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Idah, ada 5 nama Madinah. Nama kota Madinah itu ada 5. 1 Madinah, yang kedua Thaibah, yang ketiga Tibah, yang keempat Ad-Dar, yang kelima Yathrib. Thaibah. Makanya ada lagu ya Thaibah itu. Ya Thaibah, ya Thaibah. Itu maksudnya wahai Madinah. Wahai Madinah. Makanya kalau kita berangkat umroh, di sekitar Masjid Nabawi banyak hotel namanya Thaibah. Banyak hotel namanya Thaibah. Thaibah itu nama lama dari Madinah. Nabi singgah ke Madinah, dinjuk tahu oleh malaikat Jibril, kaki kau bakal pindah ke sini. Berjalan lagi buruk, diajak Nabi singgah di sebuah pohon. Pohon apa ini ya Jibril? Syajaratun Musa, pohonnya Nabi Musa. Nabi Musa pernah beristirahat di bawah pohon ini, kata malaikat Jibril. Salat kau di sini wahai Muhammad 2 rakaat, semayang 2 rakaat. Kemudian diajak lagi berjalan ke mana? Ke Bukit Tursina, singgah lagi. Disuruh sholat 2 rakaat. Tempat apa ini ya Jibril? Ini tempat ketika Nabi Musa bercakap-cakap dengan Allah sehingga mendapat julukan Kalimullah. Sholat di situ.
Termasuk Nabi diajak ke suatu tempat di mana di situ banyak berdiri bangunan-bangunan lama, tiangnya besar-besar. Kata Nabi, tempat apa ini ya Jibril? Ini Baitul Lahmi, tempat lahirnya Nabi Isa. Baitul Lahmi, orang barat nyebutnya Bethlehem. Baitul Lahmi, tempat lahirnya Nabi Isa. Nabi nampak tilas sejarah di malam itu. Ngapa? Untuk mengambil ibrah, pelajaran dari para nabi terdahulu. Maka kita juga kalau kepengen sukses, banyak-banyak baca cerita orang sukses. Biar punya inspirasi. Dan orang paling sukses dunia akhirat di atas muka bumi ini baginda Nabi SAW. Pelajari hidupnya baginda Nabi. Kalau kita baca kisah orang-orang sukses itu adik-adik, perhatikan, yang ngobrol. Perhatikan. Kalau kita perhatikan cerita orang-orang sukses itu, hampir kita dapati mereka itu bukan orang yang dari kecil berasal dari keluarga yang berada. Atau bukan orang yang dari kecil terbiasa hidup senang. Tidak. Rata-rata mereka tuh orang yang sudah puas diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang dari kecil itu lemak, Pak, tapi jarang. Rata-rata kalau kita dengar cerita mereka, ya Allah, luar biasa perjalanan hidup. Kita nyingoknya mereka lah sukses hari ini. Woi, hebat, duitnya banyak, mantap uji kita. Iya, kita melihatnya sekarang, hari ini. Kita tak tahu cerita di balik ini mana sampai jadi seperti ini. Maka pelajaran tentang kegigihan dari Al-Isra wal Mi'raj. Nabi SAW mendapatkan kedudukan yang luar biasa dari sisi Allah malam itu karena Nabi puas diuji. Di tahun itu, di tahun ke-10 kenabian yang disebut dengan Amul Huzni, tahun duka cita. Nabi ditinggalkan wafat oleh Abu Thalib. Di tanggal 8 Ramadan. Ada riwayat yang menyebutkan di bulan Sya'ban. Selang 3 hari adik-adikku 8 Ramadan, 11 Ramadan wafat Sayyidah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Bertubi-tubi 2 orang yang menjadi sosok penyokong dakwah Nabi SAW. Aku tadi sebenarnya pengen nyeritakan ini, Pak. Bagaimana ketika Nabi diasuh oleh Abu Thalib, hal-hal yang dijumpai Nabi, yang dijumpai Abu Thalib. Tapi caknya waktu tak memungkinkan. Lagi kapan-kapan kita cerita lagi insyaAllah. Nabi diboikot oleh penduduk Mekah, tak kurang dari 3 tahun diasingkan keluarga Nabi SAW. Kemudian Nabi hijrah ke Taif, diusir orang pulau. Dari ujian bertubi-tubi yang diterima oleh Nabi SAW, maka kemudian Allah angkat derajat baginda Nabi. Nabi mendapatkan anugerah yang luar biasa di malam Al-Isra wal Mi'raj. Jadi pelajaran yang kedua adalah pelajaran tentang kegigihan. Kalian yang mungkin selama ini merasa, oh kenapa aku kurang beruntung dibandingkan kawanku yang lain. Kalian merasa kurang beruntung dengan keadaan kalian. Maka jangan berkecil hati adik-adikku. Bisa jadi itu adalah jalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadikan kalian pribadi yang kuat. Uang yang biasa saro dari kecil itu mentalnya lain. Lah terbentuk dari kecil. Itulah yang dimiliki oleh Nabi SAW. Ditinggalkan orang-orang tercinta dari kecil. Nabi tak pernah lama dengan keluarganya. Dengan ibunya berapa tahun, coba dengan kakeknya berapa tahun. Kenapa? Karena Allah menginginkan Nabi langsung bergantung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah penutup. Jadikan modal ini adik-adikku bergantung penuh kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh hari ini. Sukses atau tidaknya kita ke depan ini tergantung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pelajaran tauhid di sini. Ada cerita, kami kasih ilustrasi. Ada Pak budak kecil, budak SD. Dia ini nak jalan-jalan. Jalan. Bayar jalan-jalan itu. Dari pihak sekolah disuruh bayar sekian. Nah adalah budak ini anak wong kaya. Lah dekat hari anak berjalan belum bayar. Sengaja nak dikasih bapaknya. Padahal tak pernah dia ini telat bayar apa. Bayar buku misalnya. Bayar LKS kalau kami dulu. Tak pernah telat. Tapi sekali itu sengaja tak diinjak oleh bapaknya. Sehingga lah dekat hari dia dipanggil oleh guru. Kau ini ngapa belum bayar? Nak ngilu apa tidak sebenarnya jalan-jalan? Di kelas itu Pak yang belum bayar uang-uang 2. Dionyo
sama kawan sekonya wajar belum bayar, barangkali tidak nak melo. Ngapa? Dia berasal dari keluarga yang kurang berada. Sehingga nak nyari duit, nak jalan-jalan susah dianya. Wong tuanya tidak punya duit. Maka maklum bah. Ini yang heran budak tadi tuh, anak wong kaya. Maka dipanggil oleh gurunya. Ngapa kau belum bayar? Akhirnya balik dia minta dengan bapaknya, Pak, aku seorang aja belum bayar. Uji bapaknya, selain kau ada lagi? Ada aja, cuma budak tuh. Do nak milu kalau? Tak ada nak milu. Diceritakannya keadaannya. Nah ini duit uji bapaknya. Kau balik ke sekolah, bayarkan kancomu itu. Dikasih jatah sih ke orang. Pujian deh kau mana? Kau nak, kalau uji Allah berangkat. Kalau uji Allah tak berangkat. Tergantung Allah. Bapaknya nak ngajarkan tauhid dari kecil. Ajinya bapak itu kacau. Aku berangkat tergantung Allah. Budak SD, Bu. Lah diajak main ini berpikir. Laju dia balik ke sekolah, mayar di gurunya. Pak, udah mayar. Siko, nak dicatat gurunya namanya. Pak, bukan aku, jangan kancau itu nah. Kau mana? Uji bapak gue, nak gila aja bapak. Uji bapak, apa uji Allah berangkat? Uji Allah tak berangkat. Nah, gila nih guru dari bapakmu itu. Sudah akhirnya bayar. Dia ngomong dengan kanconya, kau milu, ngapa? Lah sudah kau bayarkan. Ladas kanco tadi. Sampai tiba hari besoknya berangkat. Pagi-pagi itu dari rumah dia lesu, mandi tak ada. Kau udah berangkat lagi bapaknya, punya nak jalan-jalan hari ini. Napar tak ada ujinya. Mana nak milu? Aku nih daftar. Nah, uji bapaknya mandi. Berangkat ke sekolah, berkumpul di sekolah nak pergi itu. Berangkat. Kalau kata Allah berangkat, kau berangkat. Kalau kata Allah tak berangkat. Umaknya lah kesian. Ngomong di bapaknya, Pak sudah Pak kasih bela duit, kesian. Biarlah aja bapaknya, aku nak nidik dia. Dipaksa bapaknya mandi dia, pergi ke sekolah. Cuma tak naruh harapan dia nak berangkat. Tak ada mayar. Tak ada mayar. Pergilah dia ke sekolah. Benar nih kan? Tak ada diajak orang. Tak ada mayar. Kanco masuk bis galau. Dia tuh menunggu di sekolah tuh. Uji kanco yang dibayar kenyo tadi. Dadah. Jadi kau bayar kan? Dadah. Nangis ya Allah jinyo. Tuh apa bapak gue kok. Pening dia. Dia lah nak nangis. Bapaknya ngomong di rumah dengan umaknya. Ujinya tenang baik. Kalau dia tak ada balik, berarti laju. Dia balik, ya sudah berarti laju. Tenang aja bapaknya. Tiba-tiba dia di sekolah tadi, pas dia nak balik, ada mobil lewat, mobil Alphard. Wow. Mobil Alphard lah terasa kamu. Mobil Alphard. Lemak. Mobil Alphard. Mobil Alphard. Ternyata obat itu keluar muka kacau. Kawan dia sekelas. Anak wong kaya memang. Rupanya terlambat. Tinggal. Uji bapak kawannya tadi. Kau ngapa tak ada milu? Uji bapak kue. Menuju Allah berangkat. Uji Allah tak berangkat. Nah gila aja bapak. Uji bapak kancanya tadi. Sudah. Kau milu kami. Kita susul rombongan itu. Bapak itu nak ngantarkan anaknya tadi. Laju aja. Laju. Masuk. Pas masuk duduk itu. Yo jelemaknya. Kanconya tadi bersempit di bis. Dia mobil Alphard. Wow. Duduk lemak. Ajinya aku laju nih yang pergi. Aduh nih yang bapak. Apa uji Allah berangkat. Laju bapaknya tadi milu. Milu ke situ. Ngantarkan. Nah, singkat cerita balik dari jalan-jalan tadi. Yo kanco-kanconya langsung balik, Pak. Dia tadi karena milu orang kaya, banyak mampir ke Tahu Sumedang. Makan. Pas balik, dia beli ke oleh-oleh pula. Kanco-kanco tak ada mau oleh-oleh. Wah, jeladas aku hari ini. Bapaknya melihat dari rumah, nah tak balik ngomong di bininya anak kita. Berarti laju pergi. Apan petang balik, mau bungkusan terbanyak, tercengeh dari jauh. Uji bapaknya, dari mana kau? Pak, ujinya, apa uji Tuhan berangkat? Apa uji Tuhan tak berangkat? Lapakam udah. Adik-adikku yang dimuliakan Allah, yang ingin kami sampaikan di sini adalah
kenapa Allah Subhanahu wa taala, kata ulama, mengambil orang-orang yang dicintai oleh Nabi sebelum Al-Isra wal Mi'raj itu. Ngapa? Allah yang mendidik langsung Nabi. Allah kepengen Nabi itu tak bergantung dengan siapa-siapa lagi. Walaupun dia sebelumnya Nabi bergantung dengan Allah, itu Nabi. Tapi Allah pengen Nabi itu lebih kuat lagi. Lebih kuat lagi dengan bergantung langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kunci sukses kita, jangan ngandalkan keluarga banyak. Yang dia karena merasa lahir dari keluarga kaya, akhirnya belajar tak serius. Bapakku gerot juga, kaya juga, aman juga, usaha bapak banyak, kapunya dia tamat sekolah, bapak rubuh. Jangan mengandalkan orang lain, andalkan diri kalian. Andalkan diri kalian. Bergantung sepenuhnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Esok pagi kamu nak masuk pegawai, nak apa, jangan main curang. Ngapa? Bergantung dengan Allah. Kalau uji Allah jadi, jadi. Uji Allah tak jadi, tak jadi. Pelajaran tauhid dalam peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Nah, maka tak naruh jalan lain, cara kita menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah melalui salat. Oleh terbesar Nabi di malam Al-Isra wal Mi'raj. Apapun kondisi kalian hari ini, adik-adikku, jangan tinggalkan salat, jangan tinggalkan salat. Bergantung sepenuhnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tadi pilihkan coba gaul. Kalau ini kalian praktekkan, kalian terapkan, insya Allah kalian akan menjadi orang-orang yang sukses, bukan di dunia tapi sukses di akhirat, insya Allah. Barangkali itu baik, Pak. Pak mana? Ribut solat Jumat. Kamu yang galak ribut solat Jumat yang jantan. Khotib lagi khutbah, kamu ribut. Orang yang berbicara ketika khotib sedang menyampaikan khutbahnya, sering kalian dengar hadis ini di masjid, maka sia-sialah Jumatnya. Sia-sialah Jumat kalian di hari itu, tak boleh pahala apa-apa, tak dapat pahala, sekedar menggugurkan kewajiban baik, pahala tak boleh apa-apa, jadi sia-sia sholat Jumat. Maka jangan sampai sholat Jumat yang kita lakukan itu menjadi sesuatu yang sia-sia, tidak ada nilainya di sisi Allah. Kalau khotib sudah menyampaikan khutbahnya, diam, dengarkan. Itu. Ada lagi, Pak? Itu barangkali. Itu baik. Minta maaf kalau kelamuan. Ini jam berapa? Nah, pas lah jam 11:03. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Banyak sebenarnya hikmah pelajaran dari Al-Isra wal Mi'raj, jutaan bahkan kata ulama. Insya Allah kapan-kapan kita bongkar lagi rahasia dari Al-Isra wal Mi'raj baginda Nabi SAW. Mudah-mudahan sekali lagi kami berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala terus mengangkat derajat guru-guru kita. Allah Ta'ala panjangkan umur guru-guru kita dalam keadaan taat, sehat, afiat, dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikabulkan hajat-hajat mereka, dimudahkan urusan-urusan mereka. Dan kami pun berdoa untuk kalian agar Allah Subhanahu wa ta'ala berkat Nabi Muhammad SAW menjadikan kalian hari ini orang-orang yang sukses dunia akhirat, menjadi penyejuk mata bagi guru dan orang tua kalian fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Kuis dulu.